wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmi Nur Majdina, Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 2 Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Melalui video ini, saya akan berbagi praktik baik dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam pelajaran yang saya ampuh, yaitu Bahasa Inggris yang bertujuan untuk mewujudkan merdeka belajar. Setiap orang adalah individu yang unik dalam kebutuhan dan profil belajar yang berbeda-beda. Di kelas saya melihat adanya beragam tingkat kecerdasan, gaya, dan minat belajar di antara para murid. Beberapa dari mereka menunjukkan kemampuan belajar yang baik. Namun, di antara mereka ada juga yang mengalami kesulitan memahami konsep dan materi yang diajarkan. Selain daripada itu, mereka juga menunjukkan perbedaan ketika sedang belajar. Ada murid yang fokus ketika saya menjelaskan secara lisan, tapi ada juga yang lebih fokus ketika menyimak video, dan ada juga yang lebih fokus ketika mereka aktif bergerak dan berpindah tempat saat proses belajar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan guru untuk mengoptimalkan potensi belajar para murid. Diferensiasi dapat berupa konten, proses, dan produk. Dalam video ini, saya akan memberikan materi tentang naratif teks di kelas 8 dan terfokus pada praktik pembelajaran diferensiasi proses. Perlu diketahui sebelumnya bahwa pada saat awal pembelajaran, saya telah melaksanakan asesmen awal baik kognitif maupun non-kognitif. Pada saat awal semester, sekolah saya telah melaksanakan asesmen non-kognitif sebagai upaya untuk mengetahui minat dan gaya belajar para murid. Langkah selanjutnya adalah saat pemberian materi. Saat kegiatan pembelajaran, saya memutarkan sebuah video yang menampilkan sebuah dongeng dan meminta para siswa untuk menonton dan memperhatikan dongeng tersebut dengan seksama. Setelah memastikan bahwa setiap murid telah memahami dan membuat catatan kecil terkait dongeng yang ditonton, saya membagikan LKPD yang berbeda-beda kepada setiap kelompok. Untuk kelompok auditori, saya meminta mereka untuk membuat summary atau rangkuman dari cerita dari video yang telah mereka tonton. Untuk kelompok visual, saya meminta para murid untuk menyusun gambar-gambar acak yang telah saya siapkan, dan mereka diminta untuk membuat kalimat sesuai dengan gambar-gambar dari cerita dongeng yang ditonton. Kemudian untuk kelompok yang terakhir, yaitu kinestetik, saya meminta mereka melengkapi sebuah dongeng rumpang. Tentu saja dongengnya adalah dongeng yang telah mereka tonton, dan melengkapinya dengan dialog atau percakapan-percakapan yang sesuai dengan video. Tentu saja dalam hal ini, guru berperan penting untuk membantu para murid dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Ini akan menciptakan ruang kolaborasi tidak hanya antar murid, tetapi juga antara murid dan guru. Selanjutnya, saya mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Dan untuk kelompok lain dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan atau pendapat. Langkah terakhir, saya memberikan mereka asesmen formatif berupa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dongeng yang telah mereka pelajari. Saya menggunakan aplikasi Quizzes Paperless Mode agar lebih efisien dan mudah dalam penilaiannya. Melalui proses pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa diharapkan merasa lebih dihargai dan didukung dalam proses belajarnya. Lingkungan pembelajaran yang inklusif dan bermakna akan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk siswa agar mereka dapat lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajar. Terima kasih, saya Asmi Nur Majdina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia.